Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan perjalanan di Hutan mangrove. Ustazah Emil sekarang berada di salah satu wilayah Surabaya. Kemarin kita sudah belajar tentang kondisi geografi suatu wilayah yang terdiri atas daratan dan lautan. Kondisi lautan Surabaya dapat kita lihat di daerah Kenjeran, atau sekarang kita berada di daerah hutan mangrove. Seperti kita ketahui, ekosistem sangat banyak sekali. Ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem lain-lainnya. Nah, sekarang kita berada di ekosistem hutan mangrove. Keseimbangan ekosistem sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang berada di pesisir pantai sangat bergantung pada keberadaan tanaman mangrove. Misalkan burung yang menjadikan tanaman sebagai makanannya ataupun tempat berlindung. Misalkan lagi kepiting dan ikan yang menjadikan air yang berada di sekitar hutan mangrove sebagai tempat hidupnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga ekosistem yang berada di hutan mangrove? Yuk, kita pelajari. Oke. Kita akan melestarikan hutan mangrove ini dengan menanam tanaman mangrove. Oke, biar lingkungan ekosistem hutan mangrove tetap terjaga. Yuk kita ikuti langkah-langkah menanam tanaman mangrove ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bibit mangrove, kemudian menyiapkan kayu dan tali. Oke ya. Selanjutnya kita coba perhatikan, di situ ada banyak tanaman mangrove yang baru ditanam. Yang perlu kita perhatikan adalah jarak antar tanaman mangrove. Kita kira-kirakan jarak antar tanaman ini 1,5 sampai 2 meter. Baru kita kasih tanaman lagi. Ya, kita coba ya ini. Kita ambil yang di sini tempatnya buat menanam mangrove ini. Kemudian kita buat lubang buat memudahkan mangrove ini bisa tertanam. Oke. Nah, kedalaman lubang tanam ini kita perkirakan 15 sampai 20 cm kedalamannya. Ya, cukup ini. Baru kita masukkan, tancapkan tanaman mangrove ini. Setelah itu kita tutup lagi lubang tanamnya tadi biar lebih kuat ya, biar lebih kuat. Dan baru kita ikat tanaman mangrove
dengan kayu yang sudah kita siapkan tadi. Oke, ini agar tidak mudah terkena arus atau air laut, ombak laut, biar lebih kuat karena baru kita tanam. Jangan terlalu kencang menalinya. Kemudian seperti ini, kita tali yang tidak terlalu kencang ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini adalah langkah-langkah menanam tanaman mangrove. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah bisa menanam, ikut serta melestarikan hutan mangrove ini dengan menanam tanaman mangrove tadi, dan kita pun bisa menikmati sejuknya udara di sini. Lalu, bagaimana sikap kita agar hutan mangrove ini bisa tetap terjaga? Yuk. Udara di sini ya. Nah, pemandangannya juga indah loh. Kita sekarang lagi ada di hutan mangrove Gunung Anyar. Nah, semua yang ada di sini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Allah merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Yang berbunyi apa ya? Bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kalian sudah melihat Ustadz Husen yang sedang menanam pohon bakau kan? Nah, menanam tanaman merupakan pengamalan sila yang kedua karena itu termasuk bentuk mencintai lingkungan. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat liburan sekolah, kalian bisa mendatangi tempat wisata ini loh. Nah, selain hutan mangrove di Surabaya juga banyak sekali tempat wisata. Kalian harus bangga dengan wisata-wisata yang ada di Surabaya. Bangga terhadap wisata yang ada di Surabaya merupakan pengamalan sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sekarang Ustadzah sedang bersantai di rumah pohon. Seperti yang sudah kalian pelajari, rumah pohon termasuk seni rupa terapan. Nah, ketika membuat rumah pohon ini, kita mengutamakan fungsinya dulu, bisa buat bersantai dan berteduh di daerah yang panas. Kita lihat di sini nilai estetiknya ada bambu yang dicat dengan warna abu-abu. Lalu kita lihat juga bahwa atap yang dilapisi dengan jerami dan ada hiasan berbentuk bintang dari jerami. Selain memperhatikan fungsinya, rumah pohon ini juga mengutamakan keindahannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Semoga perjalanan kita ini dapat menambah wawasan kalian. Tetap belajar di rumah ya, tetap semangat, jaga kesehatan.